dengan kita meniatkan untuk bersyukur kepadanya. Karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan wajib untuk kita mensyukurinya. Dan kesyukuran itu bukanlah faedahnya kembali kepada Allah, tetapi faedahnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Karena manakala kita ini mengamalkan perintah Allah, itu Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita balasan yang lebih baik, atau sering dikatakan sebagai al-husna wa saddaqa bil husna, di mana husna itu bentuk taknis dari ahsan, artinya yang terbaik. Dan dimaklumi pembalasan yang diberikan oleh Allah itu satu contoh saja, ya. Satu contoh di mana Nabiullah alaihi salatu wassalam menyebutkan almar'u ma'a man ahabba, ya. Seseorang itu dia akan bersama dengan orang yang dicintai, ya. Padahal orang yang mencintai itu kedudukannya jauh dibandingkan yang dicintai. Seperti orang mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, itu akan digabungkan kepada mereka. Sementara kedudukan orang yang mencintai itu tidak seperti kedudukan mereka. Ya. Makanya Anas bin Malik sempat mengatakan, ma farihna bisayyin farihna biqaulihi alaihi salatu wassalam almar'u alaman atau ma'aman ahabba, bahwa kami ini belum pernah mengalami kegembiraan sebagaimana gembiranya kami mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia mencintainya. Dan tidak cuma itu, kalau seorang dia mencintai makhluk itu balasannya sedemikian besarnya, maka Allah itu akan membersamai orang yang mencintai Allah Ta'ala. Dan itu balasan yang jelas melebihi daripada kadar amalan yang kita lakukan. Maka kalau kita tinjau dari banyak nas yang ada, Allah Ta'ala itu memberikan kepada kita melebihi daripada hasil usaha kita, ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, itu untuk mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita menginjak pada pasal ke-7 dari bagian bab yang pertama. Pasal ke-7 ini adalah tentang mendoakan anak-anak. Ad-du'a ulisibyan bil ilmi, yaitu mendoakan anak-anak tentang ilmu, agar mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di sini yang pertama ini, An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala, inna nabi alaihi salatu wassalam dakhala al-khala'a fa wada'tu lahu wadu'an. Qala man wada'a hadha fa ukhbira. Fa qala Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rawahul Bukhari babu watul ma' indal khala', ya, muktasaran ala lafdil awal. Wa rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini saya baca dari buku kalian saja, ya, agar nanti tidak terjadi perbedaan penerjemahan, ya. Karena saya pakai kitab kadang ada perbedaan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma,
beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masuk ke dalam WC. Kemudian aku Ibnu Abbas menyediakan air untuk bersuci, ya, untuk berbersih. Maka beliau setelah selesai menunaikan hajatnya bertanya, siapa yang menyediakan air ini? Maka kemudian dikabarkan kepada beliau bahwa orang yang meletakkan air tersebut itu Ibnu Abbas. Maka beliau bersabda, wahai Allah, pahamkanlah dia dalam agama dan ajari dia takwil, artinya tafsir. Karena takwil itu mempunyai 3 makna. Makna yang pertama adalah tafsir. Makna yang pertama adalah tafsir, seperti pada hadis ini. Tapi terkadang makna yang lain dari makna takwil itu tahrif, merubah-rubah makna. Ini makna tercela. Dan yang ketiga terkadang maknanya makna hakikat. Ya. Firman Allah Ta'ala yang disebutkan atau yang ada di dalam surat Ali Imran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Itu takwil, lafaz takwil pada ayat itu bisa dimaknakan hakikat dan bisa dimaknakan tafsir. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Tapi bisa pula maknanya tafsir kalau ayat yang setelahnya warasikhuna fil ilm itu mengatof kepada lafdzul jalalah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm. Artinya apa? Bahwa tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah dan orang yang dalam ilmunya. Ya. Namun sering dimutlakan takwil itu kalau seputar pembahasan asma'i wa sifat. Yang dimaksud dengan takwil itu adalah tahrif, merubah-rubah. Entah sakalnya, entah artinya, penafsirannya itu dirubah. Dan di sini bahwa Nabi alaihi salatu wasalam, beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul mendidik umatnya, pada saat mendapati murid yang punya adab bagus, itu beliau balas dengan ilmu. Makanya beliau bertanya dulu, man pado'a hada, siapa yang meletakkan air ini? Nabi alaihi salatu wasallam di tempat lain mengatakan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang dia melakukan kebaikan kepada kamu, maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan pula. Bahkan kalau bisa dibalas dengan yang lebih baik. Di sini Ibnu Abbas itu kan beliau belajar kepada Nabi. Dan menjadi kelaziman seorang murid itu akan menghormati guru. Dan babnya untuk menghormati guru itu bukan bab untuk mencari uang, mencari nafkah. Makanya Ibnu Abbas meletakkan air ini tidak kemudian minta bayaran. Tetapi babnya adab pada seorang guru. Ya, adab pada seorang guru. Dan adab pada seorang guru itu kadang bisa berkaitan dengan pelajaran. Seperti misalnya guru mau ngajar, maka murid menyiapkan pensil, spidol, papan tulis dibersihkan, kursi disiapkan karena mau ada pelajaran. Ini dimaklumi para ulama kita itu kalau mengajar kemudian disiapkan mejanya, disiapkan kursinya, itu mereka membiarkan. Ya. Dan begitu guru mengajar itu balasannya terbaik. Dalilnya salah satunya ada ini. Diberikan kepada mereka ilmu sebagai balasan terbaik dari adab mereka. Perbuatan baik mereka. Namun terkadang perbuatan baik, adab itu ada pada masalah yang sifatnya pribadi. Buang air kecil, buang air besar itu kan sebenarnya infirodi. Perbuatan pribadi. Ya, dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ya. Nabi tetap membalas kaitannya dengan agama. Dengan doa ini, Allahumma faqih fiddin wa alimhu ta'wil. Maka di sini ada isyarat ya, bahwa murid-murid itu kalau punya adab yang bagus, itu sangat diharapkan untuk dia punya ilmu. Ya, adab yang bagus. Makanya penekanan adab pada saat orang menuntut ilmu itu sangat kuat di kalangan para salaf. Ya, kalangan para salaf. Disebutkan di dalam apa istilahnya, seperti pada resum kalian atau di dalam kitab ini dikatakan bahwa tukuri ramina Nabi alaihi salatu wassalam atau waqat ya benar waqat tukuri ramina Nabi alaihi salatu wassalam doa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bidzalika maratain. Dan sungguh doa ini diulangi dari Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu itu 2 kali. Waqtalafat tilkar riwayatu fisigoti doa, dan memang ada beberapa perbedaan tentang riwayat tersebut tentang sigoh doanya, bentuk doanya. Memindalika mashabak, yang termasuk dari sebagian yang beda-beda lafaz itu seperti ini yang diriwayatkan dalam riwayat ini, Allahumma faqih fiddin wa alimhu ta'wil. Sementara kalau di dalam riwayat yang lain, sebagaimana di dalam resum kalian, an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala dhammani nabiyyu alaihi salatu wasallam ila sadri faqala Allahumma alimul hikmah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dia berkata, Nabi alaihi salatu wasallam mendekat diriku ke dadanya sambil beliau berdoa, wahai Allah, ajarkan kepadanya itu hikmah. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya. Juga Ibnu Majah. Dengan sedikit tambahan apa? Wa ta'wilal kitab. Allahumma alimul hikmah, ajari dia hikmah dan tafsir dari kitab. Ya. Ini adalah cara terbaik seorang guru membalas murid. Dan termasuk adab yang paling bagus di dalam berguru itu adalah seorang senantiasa menghadiri pelajarannya. Ya. Termasuk adab yang bagus. Dia membersamai guru tersebut ya, untuk mendapatkan pelajaran. Di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram, itu pada bab tentang babu sholati sunnah, bab tentang atau sholati tatawu, bab tentang sholat tatawu. Beliau menyebutkan hadis dari Rabi'ah bin Malik Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam menawari, sal, mintalah kamu kepadaku. Maka kemudian Rabi'ah bin Malik Al-Aslami itu mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, saya minta untuk bisa menemani kamu di surga. Nabi alaihi salatu wasallam di dalam riwayat yang lain itu diam dalam waktu tertentu. Karena minta menemani Nabi di surga itu kan bukan yang punya surga Nabi. Jadi ditawari mintalah, tapi mintanya menjadi temannya di surga. Sementara yang masukkan orang ke surga kan Allah. Tapi dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud di situ dia minta untuk mendapatkan syafaat Nabi sehingga nanti masuk surga, bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah diam. Kenapa? Karena mensyafaati itu kelak terjadinya pada hari kiamat. Dan Nabi tidak kemudian bisa secara bebas memberi syafaat kepada siapapun yang dia kehendaki. Tetapi ada keadaan-keadaan di dunia yang Nabi meminta izin kepada Allah untuk mensyafaati, dan itu diizinkan. Diterangkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, yang pertama itu adalah pada saat Nabi meminta syafaat kepada Allah agar Abu Thalib siksanya diringankan. Itu terjadinya kelak pada hari kiamat.
kelak pada hari kiamat untuk masuk neraka. Minta diringankan, dan itu kekhususan katanya. Kekhususan Nabi minta syafaat. Dan besok pada hari kiamat beliau akan mensyafaati. Ini kekhususan paman beliau sehingga siksanya diringankan. Nah, salah satu yang lainnya adalah hadis ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi. Dari sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Di mana beliau diam itu, bisa jadi beliau waktu diam itu menunggu wahyu dari Allah, menunggu izin dari Allah. Boleh nggak diminta seperti itu? Dan tatkala kemudian beliau menyampaikan hadis setelahnya, itu menunjukkan bahwa beliau itu kelak akan mensyafaati. Tentunya beliau akan mensyafaati setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pemberitahuan tentang perkara ini sudah berlaku di dunia bagi Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu Nabi sebenarnya belum mengiyakan ya, tapi masih bertanya, au ghairu dzalik, atau kamu milih yang lainnya saja. Mbok jangan itu gitu kan, minta menjadi teman Nabi di surga. Kemudian beliau cuma mengatakan, ini cerdasnya siapa? Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Dia mengatakan, huwa dzak. Ya, pintaku hanya itu saja ya Rasulullah. Masya Allah ya. Cerdasnya sahabat. Maka Nabi sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena beliau, tapi karena rahmat Allah. Sadar betul. Beliau juga sadar tahu kalau mensyafaati itu mesti dengan izin Allah. Maka diterangkan imam memang tadi syafaat tadi setelah dapat izin dari Allah, walaupun Nabi ada di dunia. Masih ada di dunia belum ya? Atau iman Nabi dapat wahyu kalau ini kelak di hari kiamat akan disyafaati Nabi, sehingga akan menemani Nabi, sehingga kalau minta itu mencocoki gitu loh. Atau entah yang ketiga, karena di hadis akhir Nabi mengatakan Allah ya apa dia mana fa'a ini bikasrati sujud, tolonglah aku untuk merealisasikan permintaan kamu dengan kamu banyak sujud. Artinya kalau orang banyak sujud, banyak sholat, itu kan sujudnya, sholatnya mendatangkan rahmat Allah. Akhirnya dia masuk dengan sebab rahmat Allah Ta'ala. Akhirnya bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga arah Nabi untuk memperbanyak sujud itu sebagai satu bentuk apa? Kalau kamu ngamalkan itu, kamu akan bertemu dengan aku, kan gitu. Dan jamaah, kenapa sampai Nabi menawari silahkan kamu minta kepadaku sesuatu. Dan minta itu kan biasanya minta untuk apa? Entah harta, entah ini atau minta. Tapi dia minta untuk menemani Nabi di surga. Itu kan permintaan yang bisa dikatakan jauh gitu. Makanya Nabi diam. Itu sebabnya diterangkan oleh apa? Oleh Rabi'ah bin Malik al-Aslami, kuntu abitu ma'a Rasulillah alaihi salatu wassalam. Saya itu pernah bermalam bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa ataituhu biwadu wa hajatah. Saya mendatangi beliau membawakan wadu, air, sementara beliau sedang berhajat. Maksudnya buang air kecil, buang air besar, ini kan masalah pribadi. Begitu Nabi bersuci menggunakan air tersebut, kemudian Nabi tahu kalau yang bawa siapa? Rabi'ah bin Malik as-Sulami. Atau al-Aslami, bukan as-Sulami, al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau mengatakan, silahkan kamu berminta kepadaku. Ini akhlak dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi itu kalau dilakukan padanya kebaikan, itu balasannya jauh lebih baik daripada pemberian yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kita sendiri, kita diperintah oleh Allah untuk kita bersolawat kepada Nabi.
Tapi Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asro. Karena Nabi nggak mungkin mampu membalas kita tatkala kita bersolawat. Maka Nabi kemudian menyampaikan Allah yang membalas solawat, yaitu dengan 10 kali. Artinya kita bersolawat kepada Nabi, kita mendoakan agar Nabi dapat kedudukan tinggi di sisi Allah, untuk dipuji di hadapan makhluknya yang mulia, di hadapan majelisnya para malaikat, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Itu pun balasan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu lebih banyak daripada yang kita amalkan. Dan apakah Nabi nggak menjawab waktu kita sholawat? Menjawab. Diterangkan di dalam Syarah Kutab Hisnul Muslim bahwa Allah Ta'ala mewakilkan malaikat itu di atas kuburan Nabi. Dan kapan kemudian sholawat dari umatnya itu dan salamnya datang kepada Nabi, disampaikan Nabi akan membalas ucapan tersebut. Dan kita tahu nilai doa kita kepada Nabi itu dibandingkan Nabi menjawab dengan doa beliau kepada kita, itu jelas lebih makbul doa beliau. Ya, seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa melihat ya bahwa Nabi itu sosok yang bisa menjadi contoh yang terbaik. Beliau itu senantiasa membalas dengan kebaikan, walaupun kepada orang yang mendolimi. Ya, makanya ya dakwah itu bisa tersebar karena memang keutamaan beliau yang luar biasa. Beliau sebagai seorang sosok, sebagai sosok seorang guru, itu luar biasa. Hanya muridnya menyediakan air untuk berhajat, balasan beliau luar biasa. Sehingga Ibnu Abbas waktu belajar kepada Nabi, ilmunya barokah. Sehingga Robi'ah bin Malik al-Aslami, keberkahannya sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti inilah ya akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Makanya orang belajar pada tingkatan tertentu sampai takhosus, sampai ini dan sebagainya, biasanya akan mendapatkan hal-hal seperti ini. Beda orang yang ngaji hanya sekedar kajian umum, tidak sampai dekat dengan gurunya, ya, itu tidak akan mendapatkan hal-hal yang semakin itu. Kita bisa melihat praktek guru seperti ini, praktek guru seperti ini. Tentunya kalau guru kita itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau tidak mengamalkan ilmunya, justru sebaliknya yang terjadi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Juga di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, da'a Rasulullah alaihi salatu wassalam an zazidani Allahu fahman wa ilman. Ini dalam riwayat Al-Hakim, sahih menurut syarat dua sahih, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah alaihi salatu wassalam mendoakan, berdoa, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan bagi diriku kefahaman dan ilmu. Masya Allah ya. Jadi orang itu kalau dia dekat dengan orang soleh, dekat dengan ulama, dekat dengan pendidik, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa ilmu itu membentuk karakter merahmati, karakter untuk menyayangi, karakter untuk mendidik. Ya. Makanya kalau hanya sekedar ngajar, pelajaran rampung dan ditinggal, itu bukan karakter pengajar, pendidik, bukan. Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala beliau memberikan pelajaran, terkadang beliau memberikan
tarbiyah cara mengamalkannya, cara menyampaikannya, cara untuk mendidiknya itu ada. Jadi jangan dikira kalau ngajar selesai udah gitu loh. Tetapi karakter mengajar, karakter mendidik itu mesti melekat. Karena karakter seperti itu muncul dikarenakan konsekuensi ilmu yang dipelajari. Ilmu itu merahmati, menyayangi. Semakin orang itu berilmu, dia akan semakin menyayangi manusia, merahmati. Dan semakin orang itu berilmu, itu dia bisa meletakkan cintanya itu pada posisi yang tepat. Posisi yang tepat. Karena kita tahu kan kasih sayang atau kecintaan itu kan macam-macam. Ada yang kecintaan sifatnya mustarok, yang sifatnya sosial, bersasaran, hubungan sesama makhluk. Dan ada yang sifatnya khosoh. Ya. Yang khosoh itu terbagi menjadi dua. Ada yang kecintaan sifatnya mahabbah syar'iyah, ada mahabbah muharramah. Mahabbah syar'iyah itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada para nabi, cinta kepada orang soleh. Cinta kepada Rasul sifatnya diikutkan kecintaan kepada Allah. Karena Allah tidak akan bisa diibadai kecuali dengan mengikut Rasul. Cinta kepada para nabi, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang soleh, itu menjadi kelaziman cinta kepada Allah. Karena Allah cinta terhadap berbagai macam perbuatan kebaikan, maka orang-orang baik, orang-orang taat seperti para nabi, para rasul, dan orang soleh itu wajib untuk dicintai. Karena dia adalah orang yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu cinta apa? Syariah. Ada pula cinta yang sifatnya muharramah. Cinta muharramah ada sampai derajat syirik. Bisa syiriknya besar, syiriknya kecil, dan ada yang sekedar sampai pada tahapan maksiat saja. Ya. Tahapan maksiat saja. Juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau cinta sifatnya adalah apa? Mustarok. Cinta mustarok itu ada cinta tabiat, cinta anak kepada orang tua kepada anak, cinta teman waktu sama-sama berdagang, sama-sama sekolah, dan yang lain sebagainya. Nah, itu bisa terarah dengan baik kalau punya ilmu. Jadi tidak sekedar cinta saja, tapi memang dengan kecintaan yang Allah memang telah sifatkan kita bisa terarah pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya. Nah, kemudian ini tidak ada di resume kalian, jadi memang ini ringkasan kan. Kanat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yaujun Nabi alaihi salatu wasalam tukhrijul ya al-hasana ila ashabi Rasulillah alaihi salatu wasalam wa huwa shagir. Wa kanat ummuhu munqati'atan ilaiha. Fa kanu yat'una lahu. Fa akhrajathu ila Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fada'a lahu faqala Allahumma faqihu fid din wa habibhu ila nas. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, salah satu istri Nabi. Ummu Salamah ini membawa keluar Hasan untuk menemui para sahabat Rasulullah SAW. Waktu itu Hasan masih kecil. Dan waktu itu ibunya, maksudnya adalah ibunya Hasan yaitu Fatimah, itu munqati'atan ilaiha, terpisah dengan Ummu Salamah. Jadi biasakan putri Nabi dengan Ummu Salamah, putri Nabi dengan istri Nabi pergi bareng, terpisah waktu itu. Ibunya Hasan yaitu Fatimah terpisah dengan Ummu Salamah. Maka mereka waktu itu para sahabat tatkala melihat Hasan, mereka mendoakan Hasan. Kemudian Ummu Salamah pun mengeluarkan
Hasan dibawa keluar untuk bertemu dengan Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab pun mendoakan Hasan sambil beliau berkata, wahai Allah, fahamkanlah dia di dalam urusan agama dan bikinlah manusia mencintainya. Ya. Artinya di sini anak kecil dibawa dalam rangka untuk didoakan. Dan memang selayaknya orang yang melihat anak kecil dia mendoakan. Dan doa itu sesuai dengan hajatnya. Kalau anak ini Masya Allah ya, didapati rajin belajar, didapati hafalannya kuat, doakanlah, ya Allah mudah-mudahan anak ini dikuatkan hafalannya, diberi kefahaman dari apa yang dibacanya dan yang semisalnya. Karena nampak korinah. Kalau kemudian kita dapati anak kecil itu susah dapat pemahaman, susah memahami, ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan keberkahan di dalam pemahamannya. Atau anak kecil itu punya kebiasaan jelek, doakan mudah-mudahan dirubah kebiasaan jeleknya dengan sesuatu yang lebih baik. Nabi SAW pernah ada seorang laki-laki itu saking jujurnya ya, itu ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya ingin berzina. Nabi memberikan pelajaran dulu. Bagaimana kalau ada lelaki menzinai ibumu, menzinai saudara perempuanmu, dan yang lainnya. Maka lelaki itu mengatakan, saya tidak senang. Maka Nabi kemudian mengatakan, demikian pula anak dari ibu yang kamu zinai. Ya. Demikian pula saudara perempuan laki-laki, saudara perempuan atau laki-laki dari perempuan yang kamu zinai, ataupun yang lainnya. Itu tidak menyukai hal demikian. Nabi memberikan apa? Pelajaran. Tapi apakah Nabi cukup di situ? Nabi pegang dadanya. Nabi berdoa agar supaya dihilangkan keinginan untuk berzina dari hatinya. Itu tarbiyah jamaah. Tarbiyah. Jadi di dalam mengajar itu tidak mesti pelajaran, tapi kadang seorang dia tempuh mana yang bisa menyampaikan kepada tujuan untuk dididik. Entah kemudian dia berdoa, dia mendoakan, manakala nampak yang bagus, ya, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang dimaklumi yang itu bisa menjadikan murid ataupun anak-anak itu menjadi semangat, menjadi baik. Ya, nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah sedikit panjang, kalau baca ini nggak cukup waktunya ya. Jadi saya langsung meloncat di bagian terakhir aja. Qala Umar ibnu Sinan, lama akbala dunun ila mambah. Ya. Istaqbalahu nasu fa kharajtu fihim wa ana sabi fa waqaftu alal qantar. Fa qala li ya gulam razaqakallahu ilmar riwayah wa alhamaka ad-dirayah wa riayah. Dari Umar bin Sinan, dia berkata tatkala Dunun dia mendatangi ataupun mengunjungi satu daerah namanya Manbah, maka manusia kemudian menemui beliau. Aku pun keluar bersama mereka sementara aku masih kecil. Kemudian aku waktu itu berdiri di bagian sisi jembatan. Maka dia menemuiku, yaitu Dunun, sambil berkata padaku, wahai anak, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kamu ilmu riwayat, dan Allah mengilhamkan diroyah wa riayah, yaitu
mengilhamkan kepada kamu bahas atau ahli di dalam membahas, dan juga di dalam mampu untuk menanggung riayah, konsentrasi di dalam belajar dan semisalnya, mau memperhatikan. Selesai pembahasan pada pasal ke-7 dikarenakan waktu tidak mencukupi ya. Saya juga sebentar lagi ada tamu ya. Jadi saya mohon sampai di sini saja. Karena kalau kita lanjutkan pasalnya juga pasal 8 ya, itu ada pembahasan yang asar-asarnya ada yang pendek, ada yang panjang. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara.